Segala puji, hormat, dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini hamba mohon Kau curahkan Roh Kudus double porsi untuk mengurapi kami hambamu, buka lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tahta Allah mengalir melimpah-limpah dalam kehidupan kami hambamu, dalam setiap pribadi kekasih-kekasihmu yang mendengarkan firman-Mu saat pagi hari ini, maupun kapanpun mereka untuk mengikuti melalui tayangan YouTube. Diberkati mereka. Indonesia dilawat Tuhan. Indonesia menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lawatan Tuhan terjadi untuk kami semuanya. Untuk setiap pribadi, Tuhan melawat, Tuhan memberkati, Tuhan menghapus semua dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami. Di hadapan Tuhan semuanya terbuka. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk tema besar, yaitu kita siap menghadapi masa sukar atau kesusahan besar selama berapa tahun, dari tahun 2026 sampai 2029, itu menurut kitab Wahyu, ya, skema kitab Wahyu yang diterima oleh hambanya Romo Paulus Tribrata pada waktu itu, dan kita akan mengikuti gerak langkah Roh Kudus. Jadi subtema yang saya sampaikan, kuasa Tuhan memelihara di tengah-tengah kesusahan besar. Jadi saudara amati, kita siap menghadapi kesusahan besar. Tapi di subtema ini berapa kali saya sampaikan, kuasa Tuhan memelihara di tengah-tengah kesusahan besar. Jadi seperti apa hidup orang itu mengalami pemeliharaan? Jangan dilihat kesusahannya, tetapi kita diberikan jalan keluar. Kuasa Tuhan memelihara kehidupan orang-orang yang memiliki keteguhan iman. Itu poin itu harus saudara ambil, dan kita akan baca Kejadian pasal 41 ayat 54 sampai 57 dulu. Kejadian 41 ayat 54 sampai 57. Demikian firman Tuhan. Mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Nah, di seluruh negeri Mesir ada roti. Terus, ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan, dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkata Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lubang. Jadi kelaparan pada waktu itu merajalela di seluruh bumi. Ya, ini saudara amati nih, kesusahan besar itu nanti akan merajalela di seluruh bumi, bukan cuma satu daerah. Terus, maka Yusuf membuka segala lubang dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Ya, ini saudara, sebelum ada kelaparan ini ada kelimpahan selama 7 tahun. Tapi ini ayat ini yang saya sampaikan, bahwa kelaparan, kesusahan besar saat itu melanda seluruh bumi. Kalau kondisi Indonesia sekarang aman-aman, di daerah-daerah negara-negara lain itu sudah mengalami kelaparan.
mengalami kesusahan-kesusahan baik dampak perang, gempa bumi, musibah dan sebagainya. Nah, saudara, kita akan perhatikan Kejadian 42 ayat 1 mulai sampai ayat 22. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja? Lagi katanya, telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Ya, terus Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Tetapi Yakub tidak membiarkan Benyamin adik Yusuf pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya, sebab pikirnya jangan-jangan yang ditimpa kecelakaan nanti. Jadi di antara orang yang datang membeli gandum terdapatlah juga anak-anak Israel, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. jadi di tanah Kanaan juga ada kelaparan. Jadi seluruh bumi saat itu. Ya, ayat 6. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Saudara, ini firman. Yusuf ini dikabarkan sudah mati. Kabar itu yang membawa saudara-saudara Yusuf ke orang tuanya. Anakmu Yusuf sudah mati, ini jubahnya berlumuran darah. Tetapi saudara, ayat berikutnya, ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak, katanya, "Dari mana kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk beli bahan makanan." Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. ya, ayat 9. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Kamu ini pengintai. Kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Nah, saudara, ini Yusuf teringat mimpi-mimpinya berapa tahun setelah itu? 17 tahun, karena Yusuf dilantik itu usia 30. Di saat Yusuf mimpi itu umur 17 tahun. Betul yang dilihat mimpi Yusuf saat dia di ladang, berkas-berkas gandumnya saudara-saudaranya itu yang 11 sujud menyembah berkas gandumnya Yusuf yang tegak berdiri. Ini Yusuf melihat. Jadi kalau saudara mau dipelihara di tengah-tengah kesusahan, peganglah ini firman. Firman tidak meleset. Jadi dasar hidup kita harus firman dan Roh Kudus. Firman dan Roh Kudus hidup sampai detik ini. Firman tidak mati, Roh Kudus tidak mati. Kalau saudara memperkatakan firman di mulut saudara, itu Roh Kudus akan menghidupkan. Itu kan minggu lalu sudah disampaikan ini. Kalau saudara katakan, "Aku ditolong Tuhan," pertolongan itu turun dalam kehidupan kita. Yang menurunkan pertolongan yang hidup, yaitu Roh Kudus. Dua-duanya tidak kelihatan. Firman juga tidak kelihatan, Roh Kudus tidak kelihatan. Tapi nyata perbuatannya. Lihat di sana ada tanaman. Saudara duduk di sini di tanah ciptaan Tuhan ini. Amin. Firman dan Roh Kudus. Berantas kekhawatiran, kecemasan, saudara berdiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melindungi hidup. Kuasa Tuhan memberkati keluargaku. Berkat itu turun, Roh yang mendatangkan. Amin. Amin. Amin Indonesia. Wah, seluruh Indonesia mendengar, harus mendengar, karena pekerjaan besar ini nanti Indonesia ini akan mengambil peranan yang sangat penting. Ini Yusuf teringat mimpinya. Kalau saudara mengharapkan anak-anak muda
dipakai Tuhan, diberkati Tuhan hidupmu. Milikilah hati sepertinya hatinya Yusuf ini. Tetapi jawab mereka, Tidak Tuanku, hanyalah untuk membeli bahan makanan hamba-hambamu ini datang. Kami ini sekalian anak dari satu ayah. Kami ini orang jujur, hamba-hambamu ini bukanlah pengintai. ya sekarang setelah semua aja preteli, ngerti di preteli? Kekuatan keangkuhan saudara-saudara Yusuf itu kesombongannya dipreteli, diruntuhkan. Mereka di hadapan Yusuf tersungkur, kami ini orang jujur, hamba-hambamu ini bukanlah pengintai, jujur. Dasar mereka untuk hidup membeli gandum saat itu untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, untuk orang tuanya. Satu, kejujuran. Karena mereka disangka itu pengintai-pengintai. Ya lanjut. Tetapi yang berkata kepada mereka, tidak, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga. Lalu jawab mereka, hamba-hambamu ini 12 orang, kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi. Nah, ya kan? Mulut mereka sendiri mengatakan, dia sudah mati. Kalau orang itu berpegang teguh pada firman, ada saatnya dikatakan orang itu sudah tidak ada lagi, sudah tidak muncul lagi, sudah meninggal dia, sudah bangkrut dia. Tetapi kalau tetap teguh seperti Yusuf, megang firman, ini Yusuf itu tampil, saudara, hidup. Lalu kata Yusuf kepada mereka, Sudahlah, seperti telah kukatakan kepadamu tadi, kamu ini pengintai. Dalam hal ini juga kamu harus diuji. Demi hidup Firaun, kamu tidak akan pergi dari sini jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari. Wah, ini hikmatnya Salomo menyertai Yusuf sebelumnya. Hikmat makrifat sangat penting. Suruhlah seorang daripadamu untuk menjemput adikmu itu, Tetapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini. Dengan demikian perkataanmu dapat diuji apakah benar, dan jika tidak, demi hidup Firaun, sungguh-sungguhlah kamu ini pengintai. Dan dimasukkannya mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah. ya terus, Jika kamu orang jujur, biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku, supaya perkataanmu itu ternyata benar dan kamu jangan mati. ya ayat 21. Mereka berkata kepada seorang kepada yang lain, betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya? Bagaimana di saat Yusuf disiksa, mereka didera, minta belas kasihan, Kak, jangan aku dibuat seperti ini, jangan aku dimasukkan dalam sumur. Mereka tidak ada belas kasihan. Mereka sendiri tahu kalau begitu sesak hatinya Yusuf, sangat menderita ketika ia memohon belas kasihan kepada kita. Terus, Tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. ya ayat 22. Lalu Ruben menjawab mereka, bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu. Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita. Ya, saudara menyadari bahwa saat itu betul-betul saudara-saudaranya itu menyiksa Yusuf. Terakhir dijual ke Mesir, di rumahnya Potifar. Tuhan tetap menyertai Yusuf. Ini loh saudara, Kejadian 39 itu, Yusuf di rumah Potifar sebagai budak belian, dibeli menjadi budak, tidak dibayar, karena sudah dibayar ke kakak-kakaknya itu. Ya sudah dibeli,
bekerja siang malam tidak digaji. Itu Yusuf. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Apa yang dikerjakan Yusuf berhasil. Di sana jatuh cintalah yang namanya istri Potifar. Jatuh cinta. Terjadilah di sana Yusuf difitnah. Yusuf dimasukkan penjara. Kalau mengikuti kebenaran firman, kita paham. Sepertinya ketimplak-timplak, masalah-masalah. Tetapi tiba saatnya Yusuf itu keluarkan dari penjara, memberitahu makna mimpi Firaun. Setelah itu Yusuf dilantik menjadi perdana menteri di Mesir, seorang diri. Tetapi firman dan Roh Kudus yang dalam hatinya, dia maha besar, maha kuasa, menepati apa yang Yusuf lihat menjadi kenyataan. Sekalipun satu orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, pembelaan itu akan turun. Haleluya. Penyertaan, pemeliharaan di tengah-tengah kesukaran. Pegang teguh firman dan Roh Kudus. Tidak usah gentar menghadapi situasi kondisi apapun. Dan Yusuf yang dilengkapi dengan kuasa, hikmat, ma'rifat, menguji kakak-kakaknya. Apa kamu benar? Bukan pengintai. Kamu benar orang jujur. Nah ini terakhir untuk menolong hidup manusia itu kejujuran. Di hadapan pengadilan juga kejujuran. Di hadapan Tuhan juga harus ada kejujuran. Apalagi hadapan Tuhan. Di tengah-tengah keluarga, hukum keluarga pertama, damai, suci, jujur, murah hati. Hukum keluarga ini kalau diterapkan damai, jaga kerukunan di tengah keluarga, jaga kesucian hati, pikiran, kejujuran. Kalau jujur, di situ katakan makmur, benar, firman itu benar. Kejujurannya awal orang itu diberkati. Memulai, Yesus Kristus mengatakan, barang siapa setia dari perkara kecil, ia akan dipercaya perkara besar. Kalau dari hal berkat kecil kamu jujur dalam milik Tuhan, perpuluhan, Tuhan itu akan mempercayakan, menambahkan. Mata Tuhan itu melihat relung batinmu. Di hadapan ibumu, bapakmu, kamu bisa berbohong. Tapi di hadapan Tuhan tidak bisa. Tidak bisa. Di hadapan kakak adikmu, kamu bisa berbohong. Di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Jujur mengenai milik Tuhan. Di hadapan gembala kamu bisa. Seolah-olah berkatnya kecil. Tuhan itu membuka pintu berkat besar. Gembala diberi ngerti itu semua. Berkat-berkat yang masuk dalam perbendaharaan seberapa? Sekalipun gembala tidak ngitung, ngerti masuknya berapa. Karena berkat keluar masuknya itu seizin dari tempat Maha Tinggi. Amin. Siapapun, berkat apapun sudah terima. Sudah terima berkat bahan baju, terima baju, bahan celana. Berapa nilai harganya? Nggak usah bilang, tanya sama yang memberi. Saudara sendiri tahu nilainya berapa ini. Iya kan? Ambil itu persepuluhan. Supaya apa? Yang memberi juga diberkati, saudara juga semakin diberkati. Haleluya.
Anak-anak sekolah, sakumu berapa? Kasih saku, ibunya ambil itu. Persepuluhan. Itu diajarkan, itu berkat kecil. Kalau sudah usaha kan berkatnya bukan nilai sangu anak sekolah lagi. Kalau dulu diajar jujur sama ibumu sama bapakmu, sekarang udah usaha, udah bekerja. Ayo kejujurannya dinyatakan di hadapan Tuhan. Siapa ini yang jujur? Kakak-kakak Yusuf, aku jujur. Sekarang kalau jujur, ayat 24, maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka. Lalu menangis. Ya terus? Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Ya, jadi Yusuf ora tega, saudara. Ora tega hatinya. Melihat mereka tuh glosor-glosor sujud, bicara sampai sujud ke tanah itu. Karena berapa? 17 tahun yang lalu dia mimpi. Betapa indahnya kalau akhir zaman ini anak-anak muda menjaga keintiman dengan Tuhan. Dipakai itu luar biasa. Amin. Jaga waktumu intim dengan Tuhan, itu mau berapa jam, mau berapa menit silahkan. Tapi bisa intim, bisa berdoa, bisa komunikasi dengan Allahnya Yusuf itu loh, pencipta alam semesta. Sekarang lebih jelas lagi, namanya Yesus Kristus. Nah sekarang ini katanya kepada saudara-saudaranya, ayat yang ketiga 28. Katanya kepada saudara-saudaranya, waktu dikembalikan, lihat ada dalam karungku. Lalu hati mereka menjadi tawar dan mereka berpandang-pandangan dengan gemetar serta berkata. Dengan gemetar, apa yang dilakukan Yusuf itu sebetulnya kan belas kasihan. Dan mereka melihatnya dengan gemetar ketakutan. Gandum di bawah, silahkan. Dan mereka dikasih bekal untuk makan di jalan. Mereka melihat uangnya dikembalikan, bagaimana? Mereka gemetar ketakutan. Nah sekarang saudara, kita akan perhatikan ayat berikutnya ya, ayat berikutnya. Itu kalau mimpinya Yusuf itu kan Kejadian 37, itu mimpinya. Sekarang pasal 45 ayat 1 mulai. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ya terus? Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Ya terus? Lalu kata Yusuf kepada mereka saudara-saudara itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati. Iya, iya. Dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir,
datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Ya, terus Di sana aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. ya, Lalu dipeluknya lah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. jadi saudara, Yusuf itu diberikan wewenang kekuasaan besar di Mesir. Tanpa seizin Yusuf tidak ada yang bisa bergerak melakukan segala sesuatu di pemerintahan itu. Dia sangat berkuasa. Kalau saat itu mau balas dendam kepada kakak sangat mudah. Tetapi Yusuf itu memiliki firman dalam hatinya. Memiliki firman dan Roh Kudus. Dia menyadarkan kakak-kakaknya, yang nyuruh aku ke Mesir ini bukan kamu, tetapi Allah, pencipta alam semesta. Untuk apa? Untuk memelihara suatu bangsa di antara kita ini. Sekarang tenang hatimu, jangan menyesali diri. Ini semuanya Allah yang mengatur. Coba. Biasanya kalau orang itu diberi wewenang kekuasaan sama orang yang dulu menganiaya, menyiksa, balas dendam. Tetapi Yusuf tidak begitu. Sekarang saudara, Yusuf ini bisa terjadi seperti ini. 17 tahun sebelumnya sudah melihat. Setelah Yusuf melihat lewat mimpi itu, Yusuf dimusuhi saudara-saudaranya, diseksa oleh saudara-saudaranya, bahkan dijual. Tetapi Yusuf tetap berpegang teguh, ini firman. Apapun yang terjadi, firman tetap firman, pasti terwujud. Yusuf tidak sekedar dipelihara, Yusuf dipakai untuk memelihara umat seluruh bumi. Kelaparan itu merajalela seluruh bumi. Firman mengatakan, kuasa Tuhan memelihara di tengah-tengah kesusahan besar. Apakah saudara yakin kuasa Tuhan memelihara hidupmu? Ini baru awal tahun 2026. Baru awal, saudara. Kalau nanti terjadi pagebluk kesusahan besar, melanda bangsa-bangsa, melanda Indonesia, milikilah iman seperti Yusuf. Firman dan Roh Kudus akan memelihara hidupku. Seperti Yusuf dipelihara dan Yusuf dipakai, aku pun Tuhan akan pakai. Haleluya. Tapi milikilah kemurnian hati. Yang namanya murni itu dari dasar mereka setelah disampaikan apa yang menjadi isi hatinya, kemurnian hati Yusuf, mereka baru lega, mereka baru bisa bicara, deh aku mohon ampun benar-benar Yehuda dan sebagainya yang dulu menyiksa itu. Pemeliharaan Tuhan akan terjadi atas kehidupan kita. Jangan pandang masalah kesusahan besar, itu akan terjadi. Tetapi terlihat, baca benar-benar ini firman.
Yusuf itu tidak dilibas kesusahan, tetapi Yusuf di atas kesusahan, mengatasi, menolong saudara-saudara yang dulu menghina, mengijak-ijak. Akhirnya, dulu kita ini tidak punya belas kasihan untuk saudara kita, adik kita itu dulu. Bagaimana sesaknya dia, mohon belas kasihan. Kita mendera dia, menyiksa dia, masukkan sumur, dia angkat, dijual ke Mesir. Betapa sesaknya saudara kita waktu itu. Yusuf mendengarkan kata-kata saudaranya itu. Yusuf tidak tahan. Dia mundur mencari tempat untuk menangis di sana. Ini saudara, kalau saudara dilimpahi kekayaan rohani dan jasmani, waktunya saudara membagi. Amin. Nah, sekarang HG pasal 2 ayat 4 mulai. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan, bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Terus Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. ya, Janganlah takut. sekarang teguhkan hatimu, tetap bekerja, Tuhan menyertai, Roh Kudus beserta kita. Amin. Dilanjut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Ya, terus. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengambil. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Terus. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Haleluya. Terus. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara yakin ini firman? Satu, kalau ingin firman ini terjadi, tetap teguh sebagai bait suci, rumah Roh Kudus. Tetap teguh, hidupku sebagai bait sucinya Allah. Tuhan yang digoncang itu apa? Langit, bumi, darat, laut, hati bangsa-bangsa. Nah, terus yang sangat diperhatikan apa? Bait suci. Gitu ya. Maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Menggoncangkan langit, langit goncang, bumi, laut dan darat. Kalau laut goncang, bumi goncang, wah, rame ini. Betul-betul Pak Gebluk. Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Segala bangsa akan digoncang oleh Tuhan, sehingga ini barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Yang disebut rumah suci, bait suci itu 1 Korintus pasal 3, 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa hidupmu itu ada bait suci, tempat Roh Kudus berhadirat. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, mana rumah ini, hidup kita ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi saudara, bait suci tidak digoncang. Sebab itu tetap teguh dijaga hidupmu, hidup kita ini sebagai bait suci Allah.
Haleluya. Kalau saudara yakin sebagai bait suci Allah, Allah akan mengaliri kekayaan bangsa-bangsa. Allah akan memberikan damai sejahtera turun atas hidupmu, atas keluargamu, atas pekerjaanmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Akan terjadi. Sekali lagi yang digoncang langit, bumi, darat, laut, dan hati bangsa-bangsa. Bait suci diperhatikan Tuhan. Kesatuan organisme tubuh Kristus yang esa menjadi perhatian Tuhan. Silahkan pilih. Kalau aku, saya, dan keluarga memilih sebagai bait sucinya Allah. Saya berharap saudara semua memilih hidupku sebagai bait suci Allah. Ini menjadi perhatian. Memang kesulitan besar akan melanda seluruh jagat ini. Tetapi kemuliaan, kejayaan, keagungan, kedahsyatan Roh Kudus dan firman-Nya akan bertahta dalam kehidupan kita. Kalau dia bertahta, dia akan mendatangkan. Kalau umat manusia mengalami goncangan, ini yang mengalami kegoncangan, aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah, kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Amin. Amin. Terjadi. Terjadi. Sebab itu pujian mengatakan Tuhan Maha Penolong. Itu benar. Amin. Kita nyanyikan pujian itu. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kita angkat tubuh Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak atas perhatian. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kamu dengan kasih Ibu, Bapak Ibu, saudara, saudariku kekasihnya Tuhan. Sekarang terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus dilimpahkan dalam kehidupan kita. Sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali, tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita katakan amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya.